Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 14 Desember 2021 dengan episode Cina ini tidak selamanya. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari Japan Tankan Large MFG Index yang tidak berubah di 18. Kemudian ada dari Japan Tankan Large Non-MFG Index yang naik dari sebelumnya 2 menjadi 9. Kemudian ada dari Japan Tankan Large MFG Outlook yang turun dari sebelumnya 14 menjadi 13. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Martina Berto Tbk atau MBTO yang penjualan neto MBTO menyusut 35,83% year on year menjadi 146,94 miliar rupiah per kuartal 3 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk atau KMDS yang penjualan naik 31,59% hingga Oktober 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Metropolitan Land Tbk atau MTLA yang kenaikan pengunjung menjelang momen akhir tahun mulai terasa sejak minggu keempat bulan November dengan kenaikan sekitar 30 hingga 40% dibandingkan hari biasa dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 13 Desember 2021, IHSG ditutup menguat 9 poin atau 0,15% menjadi 6.662. Sektor Transportation and Logistik, Consumer Cyclicals, Basic Materials, Teknologi, Financials, Healthcare, Energi bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan penjualan bersih sebesar 659 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Cina yang tegar ya. Sebagai pemimpin pemulihan ekonomi global yang pertama akibat COVID-19, perekonomian Cina digadang-gadang akan pulih lebih cepat, lebih kuat, dan tentu saja lebih konsisten. Namun sayang, tidak berapa lama dari negara yang pertama kali pulih dari pandemi, saat ini Cina harus kembali memberikan stimulus. Perubahan paradigma perekonomian menjadi kemakmuran bersama, jelas telah membuat perbedaan dalam perekonomian Cina dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Kami selalu mendukung yang namanya pemerataan pembangunan nasional, namun kami tidak suka pemulihan waktunya karena kami anggap tidak pas. Xi juga ingin memberikan sebuah dampak bahwa perusahaan siapapun itu akan dihukum apabila mereka mengumpulkan terlalu banyak kekuasaan dan memberikan dampak bagi terganggunya keharmonisan sosial. Pergeseran konsumsi masyarakat Cina dari produk mewah sekarang konsumsi terfokus kepada bahan pokok dan barang-barang tahan lama. Bagi sektor konsumsi, hal ini jelas akan memberikan dampak terhadap barang-barang mewah yang berkelas yang akan menunjukkan pengurangan. Dari sisi teknologi, Xi juga ingin semikonduktor juga dapat mengambil bagian. Xi juga menginginkan infrastruktur baru yang dimana dapat mencakup segala hal di Cina, mulai dari transportasi hingga artificial intelligence yang dapat digunakan dari desa hingga kota. Kemakmuran bersama tidak hanya mengenai konsumsi dan teknologi, namun juga kepada sektor kesehatan yang dimana kemakmuran bersama akan membuat perawatan medis dan obat-obatan jadi lebih terjangkau. Dari sisi energi terbarukan, kendaraan listrik dan sumber daya terbarukan seperti angin dan matahari akan mendorong keinginan Xi untuk dapat melakukan pembangunan tingkat tinggi dan lingkungan yang lebih bersih. Namun apa yang diinginkan oleh Xi tampaknya tidak akan cukup nih bosku. Pasalnya transformasi perekonomian dilakukan di tengah perekonomian Cina tengah mengalami penurunan. Saat ini kami melihat ada kemungkinan yang cukup besar bagi Cina untuk kembali memberikan stimulus fiskal pada tahun 2022 mendatang setelah mereka menetapkan tujuan baru mereka untuk melawan perlambatan ekonomi yang kian semakin nyata dan mendorong penurunan stabilitas perekonomian yang mulai mengalami perlambatan. Pada akhir konferensi kerja ekonomi atau Annual Central Economic Work Conference, para pembuat keputusan utama Partai Komunis mereka sepakat bahwa prioritas utama tahun depan adalah memastikan stabilitas. Para pembuat kebijakan berjanji untuk dapat memasukkan semua kebijakan dan menjaga agar kebijakan moneter dapat fleksibel dan tepat. Kebijakan fiskal diharapkan dapat memainkan peran utama pada tahun depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejauh ini kami melihat pertumbuhan ekonomi Cina pada kuartal 4 2021 kemungkinan besar masih akan melambat apalagi ditambah dengan adanya penurunan di sektor properti dan wabah COVID-19 yang berulang kali terjadi. Kami melihat
perekonomian diperkirakan akan tumbuh melambat menjadi 3,1% pada kuartal 4 dan kembali melambat pada periode berikutnya dari sebelumnya 7,9% periode April hingga Juni dan menjadi 4,9% pada kuartal terakhir. Target pertumbuhan ekonomi pada tahun depan akan disampaikan pada bulan Maret mendatang dan fokus utamanya adalah menjaga pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 5%. Para pembuat kebijakan akan mulai dengan kebijakan moneter dan fiskal melalui cara konvensional seperti pemotongan giro wajib minimum, percepatan belanja infrastruktur dan dapat melonggarkan pembatasan pada sektor properti dan utang pemerintah daerah. China juga diharapkan dapat mendorong bank-bank untuk dapat mengeluarkan pinjaman pada kecepatan yang lebih cepat untuk mendorong perekonomian melalui pemberian kredit. China juga sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk dapat mulai menjual obligasi khusus yang diperuntukkan untuk tahun 2022 mendatang mulai 1 Januari 2022. Obligasi khusus ini akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek tertentu daripada untuk menambah pengeluaran umum. Beberapa hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa China mengatakan bahwa kebijakan moneter harus tetap fleksibel dan tepat, dan untuk kebijakan fiskal harus efektif, tetap, dan berkelanjutan. China sendiri akan meningkatkan regulasi modal yang efektif dan akan mendukung pengembangan di sektor swasta. Melihat keberagaman yang ada, pemerintah akan memperkenalkan kebijakan yang berbeda-beda untuk daerah atau kota yang memiliki perkembangan yang berbeda-beda serta mendorong perkembangan industri yang sehat. Kami melihat China tampaknya membagi pemulihan menjadi dua fokus. Yang pertama adalah China ingin melakukan pembatasan terhadap risiko keuangan dan pengurangan utang di dalam perekonomian. Yang kedua adalah China akan mulai fokus untuk mendukung pertumbuhan perekonomian. Saat ini, China terlihat menghadapi 3 gelombang kejutan dimulai dari permintaan yang mengalami penurunan, pasokan yang terhambat, dan tentu saja ekspektasi perekonomian yang lemah. Pembuat kebijakan harus dapat mengendalikan risiko dan menstabilkan situasi dan kondisi, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Situasi dan kondisi saat ini di China memang kian mengkhawatirkan, namun kami yakin prosesnya memang menyakitkan, namun ini hanya sementara sebelum pada akhirnya China kembali pulih. Hari ini pun pasar saham dan obligasi mungkin akan terlihat lebih lesu, namun kami percaya daya magis pada bulan Desember akan menjaga peluang momentum penguatan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Go Digital. Nilai transaksi digital Indonesia yang terus meningkat menjadi fokus pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur digital guna mendukung pertumbuhan dari ekosistem pembayaran digital. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, transaksi digital banking meningkat 46,72% year on year menjadi Rp28.685,48 triliun hingga September 2021. Saat ini Indonesia menjadi negara terbesar di Asia Tenggara dalam transaksi digital. Berdasarkan penelitian dari Google, Temasek, dan Bain Company menunjukkan bahwa pembayaran digital akan terus tumbuh pesat di Indonesia dengan nilai transaksi bruto hingga 2025 mencapai 1,2 triliun US dollar. Hal tersebut didukung oleh sektor teknologi finansial atau fintech didominasi oleh peer-to-peer lending dan pembayaran digital. Dari sisi P2P lending, lanjutnya beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan baik dari jumlah akun peminjam maupun pemberi pinjaman, serta nilai total pinjaman. Sri Mulyani mengungkapkan transaksi uang elektronik Indonesia hanya 2 triliun rupiah pada 2012 kini naik lebih dari 100 kali menjadi 205 triliun rupiah pada 2020. Data tersebut menggambarkan bahwa dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade terdapat kenaikan 100 kali transaksi uang elektronik di Indonesia. Adaptasi perilaku konsumen yang saat ini telah terintegrasi oleh keuangan digital dinilai menjadi trigger pada naiknya jumlah tersebut. Kami menilai sektor keuangan digital termasuk fintech dalam posisi yang kuat untuk bisa berperan dalam meningkatkan masyarakat unbankable dan semakin penting pada peranan inklusi keuangan nantinya. Oleh karena itu, pemerintah dan regulator perlu menciptakan lingkungan yang mendukung guna perlindungan konsumen dan juga pertumbuhan industri ke depan. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.610 hingga 6.690. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TPIA, kemudian yang kedua ada dari Pawon, dan yang ketiga ada dari SMBR. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PTBA atau PT Bukit Asam Tbk yang tercatat berhasil membukukan laba bersih sebesar 7 triliun rupiah sampai dengan November 2021. Pencapaian tersebut sejalan dengan pendapatan usaha yang dibukukan perusahaan, di mana pendapatan usaha sebesar 26,2 triliun rupiah. Keberhasilan tersebut tidak terlepas strategi transformasi bisnis yang dilakukan
dilakukan perusahaan dan juga didukung pemulihan komoditas harga batu bara. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 2450 dan tingkat probabilitas sebesar 73%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 2250 dan tingkat probabilitas sebesar 64%. Kemudian yang kedua ada dari MTLA atau PT Metropolitan Land Tbk yang kenaikan pengunjung menjelang momen akhir tahun mulai terasa sejak minggu keempat bulan November dengan kenaikan sekitar 30% hingga 40% dibandingkan hari biasa. Penurunan jumlah kasus terpapar COVID-19 dan adanya penurunan serta pelonggaran PPKM membuat berkah bagi perusahaan. Hal ini seiring adanya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang membaik meskipun tetap menjaga protokol kesehatan, baik untuk tenan dan masyarakat. Tentunya ini tidak terlepas peran pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi masyarakat akan wabah tersebut. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 330 dan tingkat probabilitas sebesar 52%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 280 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.